Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rak semangat? Kayak korban tumban lebih rak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqa Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja tema kami angkat karena yang sudah mengangkat tema tentang Ramadan banyak sekali ya. Makanya saya sengaja mengangkat tema yang tidak ada orang yang mengangkat. Dan saya ngomong sama panitia, nah iso flyernya 3 sing rada angker. Ben do teko gitu. Singkat cerita, 2 minggu ini saya menangani 2 keluarga yang menjadi tumbal. Tiba-tiba saya ditelepon sama seorang mbak-mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mbak-mbak itu nelpon sama saya mau ke rumah Ustaz. Datanglah dia bersama suaminya. Ketika ketemu sama saya di rumah saya, mbak ini tidak mau lihat saya sama sekali. Jadi ciri-ciri orang yang di tubuhnya ada jinnya tidak mau melihat saya. Ada di sini yang tidak mau melihat saya? Tapi kalau lihat saya senyum-senyum sendiri, padahal saya tidak balas senyum, itu bukan gangguan jin, tapi cinta yang dipendam itu namanya. Guyon kita tekan. Ketika kita ruqyah mbak ini, kita bacakan ayat Al-Quran, dia ketakutan. Karena ketika dibacakan ayat Al-Quran, muncullah sosok-sosok yang aneh-aneh, yang ular, yang macan, yang wajah dukun, macam-macam sekali. Sampai mbak ini ketakutan, Ustaz saya takut, tidak berani melihat Ustaz. Saya suruh sama mbaknya, mbak ambil tisu. Ambil apa bu? Jadi kalau kita ketakutan sama jin kalah iki nggo tisu bu, ya. Ndak usah nggo watu rasana. Watu kenang anakmu merah ndase njol. Pakai tisu aja. Tisu dia apa jenenge iki? Diremes-lemes ya. Terus dengan baca bismillah Allahu Akbar dengan penuh keyakinan dia akan terserang, dia kalah, pasti dia kalah. Jadi kalau nanti malam didatangi jin, senjatanya apa bu? Sange-sange.
Kemudian dia dengan gemeter kayak gini takut. Udah Mbak, tenang. Ada aku di sisimu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, dukunnya itu mendedak-dedak kayak gini. Unang-unangi Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh dia, pingsan dukunnya. Jadi orang yang imannya kuat, orang yang tauhidnya kuat, orang yang ibadahnya dijaga sholatnya, itu cuma dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar dan tisu, setan pasti kalah. Dukun pasti kalah. Narakalah kira-kira. Narakalah kira-kira. Ternyata dukunnya wani kira-kira. Sampai berkali-kali. Singkat cerita, yang tadinya tidak berani lihat saya, jadi sekarang berani lihat saya. Nah, barusan dia tak suruh ngirim. Selama jenengan jadi tumbal, itu tanda-tandanya apa saja, Mbak? Nah, ini suaranya. Tadi waktu saya di situ saya ngomong, Mbak, nanti bar maghrib tak telepon. Saya pas ngisi kajian, bagaimana ciri-ciri orang yang jadi tumbal. Dengarkan suara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan berbagai informasi yang saya alami selama 7 tahun terakhir ini. Selama 7 tahun terakhir ini saya mengalami gangguan jin karena orang tua saya terdahulu, keturunan saya terdahulu bersekutu dengan jin dan setan. Tanpa disadari, kalau bersekutu dengan jin dan setan tidak hanya yang bersangkutan saja yang menanggung, tetapi anak cucu keturunannya bahkan sampai 7 keturunan mengalami sakit. Maka dari itu, saya sarankan jangan sesekali bekerja sama dengan jin dan setan, karena yang menanggung yaitu anak dan cucu kita juga menanggung. Saya tidak hanya mengalami gangguan jinazah, tetapi juga mengalami sihir selama di Ruqyah 7 tahun ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak ini saya samarkan namanya, tadi saya izin sama beliau. Meh Marif tadi di situ telepon. Mbak, nanti saya telepon, tapi nama jenengan tak samarkan. Kalau kebetulan namanya ada yang sama yang tak samarkan ini, mohon maaf, bukan berarti jenengan. Tak samarkan nama jenengan nanti Agnes ya Mbak, gitu. Mbak Agnes gitu ya. Ceritanya ini Mbak Agnes. Tapi ini bukan nama yang asli. Mbak Agnes ini alamatnya juga tak samarkan dari Surabaya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan Surabaya, tapi juga ini alamatnya yang tidak asli. Dia punya gangguan jin. Yang paling parah adalah dia, ibunya, adiknya dijadikan tumbal sama neneknya. Jadi dia, ibunya, adiknya dijadikan tumbal sama siapa? Ini pesan sama jomblo-jomblo yang kira-kira ketika mau nikah kok orang tua tidak setuju, mertua tidak setuju, ini sudah warning. Ya, siapa yang dulu waktu nikah tidak disetujui orang tua atau mertua? Triyono. Ini bukan tumbal, tapi guru-guru weton. Jadi kalau kita mau menikah, yo bener Mas Tri. Disamarkan. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, bapaknya Mbak Agnes ini keturunan dari keluarga yang lumayan mampu. Kemudian menikahi ibunya si Agnes ini, anaknya orang yang tidak mampu. Orang tuanya tidak setuju. Ya ayo tapi mau mbak awakmu. Teko ning ngaji telat masalah awakmu. Wes di bojo dah. Tapi alhamdulillah Mbak Agnes ini dia dapat suami yang gagah, ganteng, pinter. Ya.
soleh. Ya. Sehingga ketika saya ruqyah, apa ini? Ini bukan korban kembal, bukan. Ketika saya ruqyah, jinnya ngomong kayak gini, gara-gara kamu yang sudah saya perjuangkan selama 23 sampai 30 tahun ini hancur semuanya. Itu yang ngomong siapa? Jin kongonan siapa? Neneknya. Jadi neneknya itu karena tidak setuju anaknya itu ngeyel, maka jadi anak ojo jangan cinta buta. Menikahlah dengan orang yang orang tua kita ridho, bapak kita ridho, ibu kita ridho, mertua kita ridho, terus kita juga seneng. Biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, singkat cerita, wes nak kowe tetep ngeyel di hati neneknya itu, bojomu seanakmu sok tak ditike. Itu pengakuan jinnya. Benar apa salah kira gitu? Wallahu a'lam gitu. Kan enggak arti kita kan. Sama-sama tidak tahu kan wallahu a'lam. Singkat cerita, akhirnya yang paling alhamdulillah si ibunya ini, Bu, ibu-ibu, ada enggak yang pernah disakiti orang tua, mertua, tetangga, saudara? Ada enggak di sini? Bolak-balik. Suami. Bapak-bapak, ada enggak yang pernah disakiti mertua, tetangga, suami, anak-anak? Nah, karena si ibu ini, ibunya Mbak Agnes ini alhamdulillah hatinya baik. Ya Allah, meskipun mertua saya tidak suka sama saya tidak akan dendam. Saya akan berdoa, saya akan memaafkan, saya akan ini. Sehingga ibunya ini sampai sekarang tangguh, kuat, dan tidak begitu bahaya godaan jin-jin tumbal tadi. Makanya kuncinya apa? Ketika ada orang yang menyakiti kita, maafkan. Kuncinya apa? Ketika kita disakiti sama orang, maafkan. Siap? Kalau jenengan tidak mau memaafkan, alias jenengan dongkol, itu jadi pintu masuknya bangsa jin di tubuh kita. Mbak Agnes tadi, karena dia mau melawan, karena dia selalu memaksa untuk sholat, jadi ketika mau sholat itu dibuat berat semuanya, tapi dia paksakan, sehingga gangguannya tidak begitu parah. Jadi ibu dan kakak perempuan ini alhamdulillah sehat, meskipun ada masalah-masalah, kadang tangannya bergetar sendiri, kakinya bergetar, tapi dia masih bisa kontrol. Yang jadi masalah adalah adiknya laki-laki. Iki rungokno cah nom-nom iki ya. Cah nom-nom iki rungokno. Kenapa nek kadang kok bapakmu kok tulung ngakon salat, ibumu kok tulung ngakon salat? Karena si adiknya laki-laki ini ndak mau salat, ndak mau mandi, dan ndak mau membersihkan kamarnya, alias kamare koyo kapal pecah gitu ya. Berarti nek ana wong kok kamare kotor, kemproh kaya kapal pecah, kuwi turune dikeloni karo ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, usahakan di ruang tidur kita rapi, bersih, wangi. Bersihkan setiap saat. Sunnahnya Nabi kan setiap kita mau tidur dia apa? Dikebas-kebas pakai apa? Sapu atau pakai kain sambil baca apa? Sholawat. Karena ketika kita sedang keluar, ketika kita sedang pergi, ada jin-jin yang masuk di situ, yang dialah yang ngeloni kita, sehingga subuhnya kawanan ya. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala Allah. Itu karena apa? Tidurnya dikeloni karo jin. Adiknya ini ketika diruqyah tidak sadar sama sekali, kayak orang linglung, dibacakan Al-Quran. Saya tanya, kok adikmu sampai seperti ini Mbak, tidak bisa kontrol? Adik saya tidak mau sholat, adik saya itu tidak mau mandi, adik saya itu tidak mau membersihkan kamar. Makanya jinnya makanya
usahakan ibu-ibu kamar bersih. Karena yang bersih, yang wangi, yang rapi, yang senang siapa? Malaikat. Tapi yang kotor, kemproh, apa meneh? Mambu apa meneh? Itu yang senang siapa? Setan bangsa jin. Ketika tak ruqyah, ibu masih bisa kontrol, Mbak Yuni masih bisa kontrol, adiknya ini tidak sadar sama sekali. Adiknya tuh hawane meh apa jenenge? Meh nyaplok. Meh njotosi aku. Meh apa? Dibacakan ayat rak kodal. Wacake surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, ndak kodal sama sekali. Suwe-suwe tak buat buku ya akhirnya ya. Makanya jenengan nang ngasih ruqyah, tak ruqyah kok diwacake ayat ora kodal, berarti dikapake kudune. Sebab jenengan kuwi wis mbolok karo sapa? Karo jin. Ketika tak gubuk bet gitu. Keluar. Lagi dia bisa nangis. Nah, berarti sudah mulai apa? Mulai sadar. Pukul lagi, keluar. Ukhruj ya Allah. Baru dia sadar, saya ada di mana ini. Singkat cerita, ini adalah korban tumbal. Tumbal apa? Tumbal kecantikan. Jadi neneknya, kalau pas tanggal muda, itu wajahnya kelihatan cantik. Nak tanggal tua kaya mak lampir, gitu. Tapi nak tanggal 6 kaya Agnes Monica. Mau ndak kira-kira ibu kayak seperti itu? Ciri-cirinya hati-hati. Kalau ada orang, sering saya ngomong, kalau ada orang yang secara kasat mata tidak suka dengan kita, secara di belakang sering kerasani kita, tapi kalau ketemu kita kok pura-pura baik, hati-hati. Ini dia sedang ngirim santet kadang-kadang, ngirim sesuatu. Apalagi ada yang aneh-aneh, karena ibunya cerita, bapaknya cerita, mbahnya itu kadang ada boneka, kemudian diambilkan kain anaknya, kemudian ditindai di bawah tempat tidurnya, makanya tangannya sering sakit. Akhirnya kita ruqyah, sudah 2 kali saya ruqyah. Sebenarnya malam ini mau tak hadirkan di sini, biar lebih mantap gitu. Alhamdulillah sekarang sudah kalau mbaknya ini ketemu saya sudah tidak takut lagi. Tapi adiknya, Mas lihat saya Mas. Mas lihat saya Mas. Ada yang di sini kayak itu? Kalau ada langsung eksekusi ya. Siapa yang saat ini lihat saya tidak senang sama sekali, benci? Sopo? Ora seneng blas. Ngopo ora seneng karo aku? Siji tok, liyane yang lain satu. Rak seneng blas. Nak ning ngarep ambek aku apik, nak ning mburi Ustaz elek kayak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus bentengnya apa? Salat. Jadi salat, saya sampai punya kata-kata indah. Ketika Allah mewajibkan salat kepada kita, itu karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita, karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi amalan-amalan wajib yang diperintahkan Allah kepada kita, itu karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Ketika Rasulullah menekankan, ini sunnah, lakukan, ini sunnah, kerjakan, ini sunnah, laksanakan, itu karena sayangnya Rasulullah sayang kepada kita. Sampai di dalam suatu hadis Nabi bersabda, laula an asyukko ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka umatku akan saya wajibkan untuk siwakan apa? Siwakan setiap mau melaksanakan sholat. Berarti ketika Rasulullah menekankan ini sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib, itu kita harus apa? Sungguh-sungguh laksanakan. Istinsyak, Nabi bersabda,
wa balligh bil istinsyaq illa an takuma shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyaq. Tahu istinsyaq enggak? Istinsyaq apa? Istinsyaq itu menyedot air ke dalam hidung dengan tangan apa? Tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan. Dan itu sungguh-sungguh, tidak usah takut-takut. Kenapa? Ternyata manfaatnya istinsyaq. Kalau kita lakukan istinsyaq, lendir-lendir yang ada di riak ini, lendir kok ada di riak, keliru ya. Lendir-lendir yang ada di tenggorokan ini yang membuat suara kita tidak lantang, yang membuat bacaan Quran kita tersendat, itu semuanya keluar. Dan setan-setan bangsa jin yang selama ini bersarang di hidung-hidung kita lari. Karena setan bangsa jin tercipta dari apa? Api. Api kalahnya dengan apa? Air. Maka waballi fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq kecuali kita dalam keadaan berpuasa. Kembali kepada mbak ini. Kenapa adiknya sampai parah seperti itu? Karena apa? Adiknya tidak menjaga sholat. Makanya saya pesan sama anak-anak muda dan muda-muda tahun 45 juga sama ya. Mbak-mbak, ibu-ibu sholat. Awalnya amal yang akan dihisab besok di yaumul qiyamah adalah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amal perbuatan kita adalah baik. Kalau sholat kita jelek, maka semua perbuatan kita jadi jelek. Makanya sholat. Terus akhirnya mbak ini saya ajarkan ruqyah mandiri, saya ajarkan ini dan itu bacaan. Ciri-ciri orang yang menjadi tumbal apa? Nah, ini ciri-cirinya Bu. 1. Ciri-ciri orang yang menjadi korban tumbal itu sakit mendadak yang parah, dan ketika dicek neng dokter tidak ada penyakitnya, terkadang seperti itu. Apalagi kalau sakitnya sama, bapaknya sakit mendadak jantung, mendadak dicek neng dokter tapi tidak ada, matinya karena itu. Selang sebulan sekali, sebulan ibunya meninggal sama, besok adiknya penyakit yang sama, itu biasanya itu adalah tanda-tanda tumbal. Atau matinya bapaknya mati di gang sebelah sana pas belok, besok adiknya juga di situ, ada kesamaan di dalam meninggal, itu tanda-tanda kena tumbal. Yang kedua, ciri-ciri orang yang jadi tumbal sering mimpi lihat wujud-wujud yang menakutkan, entah itu ular, entah itu apa, entah itu wajah yang serem. Selanjutnya sering dipanggil, ada suara yang memanggil dia. Jadi Mbak Agnes yang saya ceritakan itu, waktu dia kuliah pindah di kos-kosan ini sering ada suara ibunya, Agnes, Agnes. Tapi kita dibuka pintu tidak ada. Pindah kos-kosan lagi, barangkali kos-kosannya bermasalah, masih ada. Pindah lagi, setiap pindah ada selalu suara-suara yang memanggil kayak suara ibunya. Dan itu jelas jelmaan apa? Jin. Kemudian dibuat berat untuk taat kepada Allah. Dibuat berat untuk sholat. Dibuat berat untuk ibadah. Hati-hati. Kalau ada orang yang seperti itu, jangan-jangan apa? Gangguan jin atau dia sudah menjadi tumbal. Yang selanjutnya, sering kayak ada yang mengawasi kita. Mungkin dipasang GPS karo jin. Itu tanda-tanda orang yang tumbal. Kemudian Iqbal. Bentar Bu ya. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang kena tumbal bisa melihat jin.
perubahan perilaku. Dulunya dia riang jadi apa? Depresi. Dulunya dia baik jadi emosional. Dulunya dia jadi perubahan perilaku yang sifatnya apa? Berlawanan. Itu ciri-cirinya. Kemudian meninggal sebab kecelakaan dan keluarga yang lain sama kecelakaan. Jadi dari keluarga tadi toh meninggalnya hampir sama. Yang satu mati ini misalnya tabrakan. Sebulan lagi tabrakan lagi. Sebulan lagi hampir sama. Itu ciri-ciri tumbal. Kemudian serangan jantung mendadak. Itu ciri-ciri orang yang menjadi tumbal. Nah, pelaku tumbal ini, jadi tumbal ada tumbal kecantikan, kebanyakan tumbal pesugihan. Biar kaya, akhirnya pernah dengar enggak orang yang kerja di misalnya perusahaan apa, tiba-tiba karyawannya meninggal. Tiba-tiba ada karyawannya yang meninggalnya hampir sama kayak gitu. Ya. Bisa jadi di perusahaan itu bisa jadi ada bosnya itu punya pesugihan. Hati-hati karena pelaku pesugihan itu sering kadang-kadang memberikan makanan. Kayak ini Mbak ini, Mas yang adiknya tadi, kalau pas datang ke rumahnya nenek-neneknya, wah kamu kabarnya biasa, ditepuk-tepuk kayak ini. Wah, gitu. Tapi sebenarnya itu sedang apa? Ngirim apa? Ngirim sesuatu. Jadi kalau ada orang yang benci dengan kita, tukang ngerasa nerek dengan kita, terus sok apik, ya. Ngerti sok apik? Hati-hati. Kadang-kadang itu dia lagi naruh sesuatu di situ. Tak eksekusi itu macam-macam ini. Ya, tenang, surat tenang. Kadang dia memberikan makanan, kadang dia memberikan minuman, karena ketika dia memberikan makanan, memberikan minuman itu sama dengan apa ya bahasanya? Di JPSI. Oh, ini calon, sehingga jin itu bisa apa? Mantau. Atau kadang uang. Jadi nemu uang di jalan hati-hati. Nemu uang di jalan hati, bisa jadi itu uang pesugihan. Tiba-tiba satu beli gorengan di pasar Metese, ya, bakul lagi tukang terawang. Kalau ketemu saya, Pak coba lihat terawang pegang uang ini. Nah aku orang-orang di pesugihan tidak ngerti, biasa saja. Masuk orang panas Pak, orang panas. Mungkin tak demik cik melayu ya jine ya. Demiknya Pak. Ya ora apa-apa. Ini lho Pak, yang beli ini saya tahu. Yang beli ini tuh punya pesugihan. Ya cekel to. Bondo karo dhek, dikok kan ning sebelah warunge kono. Wis tak cekelok Pak. Tapi orang ini kalau lihat saya gede-gede terus. Ngopo kok gede-gede ora aku? Sampeyan hebat lho Pak. Ndak saya hebat apa wong aku diketak kowe nangis kok hebat. Mulane sampean iki balik jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 iki wani. Sebab jenengan itu ada yang ngawal. Katanya saya ada yang ngawal. Ada yang lihat saya ada pengawalnya ndak? Ada ndak? Siapa yang lihat saya? Kata dia, saya itu ada pengawalnya 2 harimau putih gede-gede katanya. Padahal secara nyata pengawal saya itu manusia hitam 2 lemu-lemu padahal. Tapi nak wong sing sawro jin, pengawalku ki harimau loro putih-putih gitu. Sing bener ndi kira-kira berarti? Maka kalau jenengan merasa ireng dan lemu, siapa jadi pengawalku? Ajudan gitu. Karena perupiah kena pengawal ireng-ireng gendruwo seperti waduh lawanku luwih gede kan. Luwih gede saka aku. Luwih ireng sisan. Jadi Bu nak golek bojo sing ireng Bu ya. Karena gendruwo iki wedi. Nak sing putih glowing gendruwone rak wedi. Kowe wis gendruwo ora wedi kontel anake seneng sisan ya. Makanya nak ireng-ireng wedi. Aku tau pernah ngrupiah karo Adit ya. Adit kene kan Adit.
Waktu ning nggon klinik kecantikan, kelingan Adit. Saya ngajak Adit karo ngajak Taufik. Ya. Murid ngaji yang namanya Taufik itu wonge putih, resik, glowing. Andane merdu. Makanya kalau jenengan duwe bojo kok suarane kaya black bersyukur kuwi. Kuwi nek andan ngusir jin langsung mlayu tenan. Kaya andane Master iki karo Adit ki nek ngusir jin langsung mlayu. Tapi nek sing andan kaya Ustaz Jenal ngono ora patek mlayu berat. Itu saya disuruh ngerukyah apa kliniknya Ustaz? Klinik saya di rukyah. Tak rukyah klinik sekaligus karyawannya ndak. Kalau saya ngerukyah kliniknya mau. Tapi kalau ngerukyah karyawannya ndak. Sebab nak aku ngerukyah karyawan mesti pol subuh. Tapi nak klinik itu kan sedok beres. Kliniknya tak rukyah, karyawannya juga kesurupan kabeh. Makanya jangan kalau pilih karyawan yang taat, yang ahli sholat. Ojo malah kualik kaya orang-orang kafir. Sing nggo jilbab malah ora kon nggawa jilbab. Syarat kerja ning kene syaratnya orang nggo jil. Lagi iku jenenge bos wurung ngono ki jenenge apa? Bos apa jenenge kuwi? Bos wurung ki bos goblok ngono ki. Nah esuk ki kerja ning kene sing ora nggo ora nutup aurat kudune nutup aurat. Bener di situ di klinik kecantikan tak rukyah aku ambek Adit ambek sapa mbiyen kayak mangkat dhewe. Bertiga katanya. Duh keserupan. Saya ngerukyah ruangan-ruangan malah duh muntah-muntah kabeh. Aduh. Wis modele kan dadi ngerukyah tempat karo ngerukyah apa? Wong. Akhirnya semuanya sudah sadar, tinggal satu orang tok yang tidak sadar. Mungkin ki karyawan yang paling dablek mungkin ya. Tagem salat, cerewete kaya mak lampir, bantahan karo bojo, mungkin. Akhirnya tidak usah. Kemudian ketika tak bacakan ayat Al-Quran, Ustaz, itu di depan Ustaz, ada gendruwo gede, matanya merah, menakutkan Ustaz. Tak perlu intirak ketok ora ono. Itu loh Ustaz, itu loh. Akhirnya aku ngomong sama Topik, Rizal kok lu ngono apa ya? Master ya arek lunga sisan iki. Adit. Nah, tak suruh andane Taufik merdu. Allahu Akbar. Merdu tak Bu kira-kira? Ora lunga jine. Biasa. Gleleng to. Tidak takut Ustaz. Terus malah wani ta. Akhirnya aku ngadit-dit sing kowe ireng padha gendruwo gitu. Wandanono suaramu sing kaya bledek dit. Suarane karo Adit tadi gede lemu tapi suarane coba andanmu jel kaya Din. Narik coba arek ngrungokke andan ngusir gendruwo jel. Allahu Akbar. Nah, jadi nak andan ngusir gendruwo ki bentuk ngene iki. Jare mbak iki mlayu Ustaz, mlayu. Mbok kuwi wedi andane Adit apa wedi wajah Adit aku ora ngerti. Langsung mlayu Ustaz, lari Ustaz. Makanya aku nak arek ngusir-ngusir omah-omah sing angker, ora aku tunggu golek wong sing bagus. Golek sing ireng-ireng gede-gede, andane kok bledek ngono kuwi. Kuwi tenan lho, kisah nyata bener ya Dit yo. Arek mlayu terus. Lari Ustaz. Oh. Berarti andan salat karo andan ngisor gendruwo. Ibu-ibu nak omah angker undang Adit ya. Kan wis terbukti. Sing biyen tak jak ngrukyah bar mutah-mutah sapa awakmu to? Waktu di apa? Bengi gue ini. Jadi ada rumah yang dibuat majelis taklim awalnya. Apa ya dibuat majelis taklim, dibuat khutbah. Kemudian si yang jaga itu sering ada apa pasti biyen penampakan. Iki gue ya andanmu piye piye gue. Gue ini mana ini? Suara banter atau jajal pejal. Suara satu mikir. Dek gue ya wani-wani berbengini diserang deh. Tapi nak Adit ratu krungu ceritane bareng andan terus diserang tadi. Jadi nak golek bojo Mbak sing ireng gitu. Awake gede, andane kok bledek wis. Dijamin gendruwo wedi. Ini masih pengalaman. Ya bener Adit. Aku fitnah ra iki kira-kira. Asli. Jadi iki saksi nyata wong. Triyono yo lemu tapi kan ora selemu Adit. Makanya rata-rata gendruwo sampai wong lemu-lemu wedi. Mone bapak-bapak nak ndi bojo kok tambah lemu, Bu. Pak, bersyukur alhamdulillah. Ki weten-weten gendruwo. Ibu-ibu nak ndi bojo kok lemu ya bersyukur, Bu. Ki weten-weten apa?
Karena tidak hanya saya punya pengalaman orang Teguhanu, ibu-ibu juga. Saya manggilnya Mak D, itu pasien juga. Tapi manggil Pak D. Tapi Mak D ini memang satu lagi, setengah tua, lemu ginu memang Mak D. Bener, ini kisah nyata, saya tidak bohong, bener itu. Jadi setan itu takut dengan orang yang berani, tak orangin lagi ya. Setan itu takut dengan orang yang siapa? Berani. Dan berani dengan orang yang tak. Jadi ngelawan setan syaratnya apa? Wani, ojo wedi. Siap? Siap. Ngobengin udah di padang kedru lho. Siap. Rawati? Tenan, ngobengin tenan lho ya. Bener, itu Mak D yang satu lagi ini ya. Saya manggilnya Mak D itu. Jadi kemarin kan udah tak ceritakan. Jam 11 malam suaminya kan kantoran pulang, dibukakan ketok-ketok. Ciri-cirinya hati-hati Bu. Jadi kalau ada wujud kayak suamimu, jublek, ngerti jublek enggak? Orang maca salam, tok 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 tok, aja dibukake. Jadi kalau jam malam kok ada orang tok tok tok, mbok intik sik saka jendela. Oh, wujude bojoku. Setelah wujudnya bojone dibukake bener. Setelah dibukake bener, gitu, akhirnya suaminya masuk. Jadi jin itu bisa memembo ke apa? Jangan kok pinter bahasa Inggris sebenarnya ya. Jadi bisa menyerupai seperti wujud suami kita. Ya, setelah menyerupai motornya bisa. Dan istri saya pernah diteror dulu kayak gitu. Masuk jam 1 malam suami yang asli pulang. Lawangnya cek apa? Cek bukaan. Setelah bukaan, bojone sing asli. Bu, iki piye to, Bu? Ora ditutup. Bapak kan mau jam 11 balik. Oh, aku nggak balik saiki kok. Wah, kurang ngajar, iki gendruwo iki. Subuh-subuh ibu iki meh nang kamar mandi meh wudu meh nguyok gitu. Ana gendruwo ning kamar mandi. Kowe ora lunga tak uyoi, mlayu langsung. Jadi gendruwo nambe wong itu lemu, arek nguyoi wedi juga ternyata. Ini kisah nyata. Yang saya ceritakan ini kisah apa? Kisah nyata. Jadi setan bangsa jin itu lebih takut dengan kita daripada takutnya kita kepada mereka. Kalau kita berani, dia jadi kecil. Tapi kalau kita takut, dia sok apa? Sok gede. Makanya ketika saya ngebuki pasien kemarin, aku sampai digoblok-gobloki karo pasienku. Saya goblok-gobloki sebenarnya siapa? Oh, Ustaz goblok ya ngono kuwi. Aku dingono kayak kemarin. Yang korban tumbal tadi toh, dibacakan ayat tidak bisa, dibacakan indah bisa, tak goblok iki buat. Oh, Ustaz goblok, iki wong iki lara lho, Tat. Jawab piye kira-kira nak ngono kuwi? Jawab yang ngene, tak jawab ngene. Wonge memang lara, tapi awakmu luwe lara. Muga-muga gebukan iki tombo kanggo wong iki, tapi penyakit kanggo awakmu piye? Luar dia. Jadi setan itu sering apa? Sering apa? Ngertak kita. Sering biar kita takut. Takon ruqyah Iqbal itu, waca Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Tatat goblok men tatat wong Pak Niramut kodal kok temu peneh temu anake to tatat. Kurang ajar. Jadi waktu itu saya ruqyah sama Iqbal bener gitu kan saya. Lho Pak ne ora kodal kok peneh anake lele lah ngopo to nah. Iqbal saya nak tak ruqyah rada wedi. Rasa bas. Yang aneh-aneh kayak gitu. Nah. Ora jengkel karo aku to. Bolo aja bolo. Nah, terus kemudian kadang orang yang membuat orang itu jadi tumbal, pelaku tumbal gitu apa? Istilahnya apa ben enak. Wong sing meh numbalke wong itu kadang-kadang bagi-bagi uang, kadang-kadang bagi-bagi makanan, minuman, uang saku, sembako dan lain-lain. Yo aja terus ngomong berbagi sembako kayak tumbal aja lho. Kan saya tadi sudah ngomong kalau ada orang di belakang sering ngejelek-jelekin jenengan, tatapan matanya sinis. Pokoknya di belakang sering, apalagi dia merasa saingan dengan kita, itu kalau ngasih sesuatu hati. Tapi nak aku dikit Ustaz Jenel di 20 juta tetap ya tak tompon tetap kita. Rak mungkin Ustaz Jenel nembal ke aku rak mungkin. Makanya lihat ya. Dan orang yang baik itu dari cara bicaranya kelihatan enggak? Kelihatan. Orang yang tulus itu dari sudut pandangannya, cara bicaranya,
kelihatan. Meskipun koyo aku kan namun kadang-kadang rodok kasar gitu ya. Masa ganggu terus tak rupiah lho. Eksekusi Pak. Rasa santai. Kowe aja ganggu aku, tak rupiah. Boleh deh. Itu seperti itu. Nah. Terus benteng kita apa? Benteng kita apa, Bu? Bentengnya apa? Sholat. Bentengnya apa? Sholat. Yang kedua apa? Zikir pagi, petang. Apalagi? Sedekah. Apalagi? Sholat sunnah. Apalagi? Itu semua ketaatan-ketaatan kita. Zikir, sholat, ibadah itu bentengnya. Orang sang undang aku apa-apa, Pak Bu. Siap? Siap? Siap cari menantu yang andane kaya Adit apa sing merdu kaya Ustaz Jenal? Bejo ya. Awak mau master saiki laris dene iki. Bar iki Ibu udah pesen jadi gitu ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan enggak? Ada yang tanyakan enggak? Halo. Terus pertanyaannya, kenapa orang yang mati jadi tumbal masuk surga atau neraka kira-kira? Neraka nih. Orang yang mati jadi tumbal gimana? Kalau dia orangnya baik, tidak salah, insya Allah dia masuk surga, termasuk mati syahid. Yang neraka siapa? Yang numbal kiku ino. Makanya Bapak Ibu, sekiranya dua anak sing siap menikah, ya, ukuran untuk menerima menantu itu berapa, Bu? Halo? Berapa? Berapa? 2. Yang wajib itu 2. Yang lain itu apa? Bonus. Yang pertama agamanya baik. Yang kedua akhlaknya baik. Karena Mbak Agnes ini kebetulan ketemu suami yang taat. Disitulah jin yang mau menjadikan tumbal utusan belorong ngakunya walau alam saya tidak tahu, itu tidak ada kekuatan sama sekali dan selalu membuat bagaimana Mbak Agnes ini benci sama suaminya. Untung suaminya sabar. Makanya bapak-bapak kalau istri jenengan kok ngamuk terus, harus diapakan berarti? Kayak apa? Kayak edit. Cocok. Bener Bu? Tapi tidak selamanya kayak edit orang ngamuk. Karena kadang istri ngamuk itu bukan butuh duit, tapi butuh kasih sayang. Butuh apa? Bu, beli duit kok kasih sayang, Bu? Nah, ana sing loro nih. Yang beli duit ngacung sing beli duit. Butuh kasih sayang gitu. Jadi kalau istri ngamuk terus, bisa jadi istri kita itu sedang dikuasai siapa? Jin. Karena ada kedongkolan. Ada apa? Yang kedua, ketika kita pas anak kita terpuruk, hati-hati. Kadang kita punya anak ada yang jahil, sering beda adine, bener enggak? Bener enggak? Saya punya anak nomor 2 namanya Haris. Masya Allah. Adiknya Iqbal tuh ngertangi turu ki adine mesti tangis mesti. Nah, kalau ketemu anak yang seperti ini senangnya yang beda adine bung beda tok beda. Sampai adine nangis. Segera anak yang nangis ini segera apa? Dipeluk. Dia apa? Jangan sampai anak kita sudah terpuruk, sudah apa namanya itu? Down, kemudian kita bapak ibu masih sibuk dengan HP, masih sibuk dengan kegiatan yang jangan. Pokoknya kalau anak kita sudah mulai down, apalagi sudah nangis kemudian mojok di pipis gini, hati-hati. Itu sudah satu langkah jin masuk dalam tubuhnya dia. Segera peluk. Ketika dipeluk kok dia batuk-batuk, itu jinnya keluar gitu. Makanya untuk menghilangkan jin di dalam tubuh itu dengan apa? Pelukan kasih sayang. Makanya yang jomblo-jomblo segera apa? Yang jomblo-jomblo segera, yang single parent segera menikah. Karena ada beberapa jin yang pengalaman saya itu ketika dipeluk pasangannya langsung muntah-muntah. Di saat muntah-muntah itulah, ini pasangan yang sah ya, tidak berlaku bagi yang pacaran tidak ya.
pasangan yang sah, yang halal secara agama, apa kowe? Isa apa njuk jeruknya? Isa. Berarti ngejak bar gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf tidak banyak dalil karena ini cerita di lapangan. Intinya saya menekankan bahwa jaga sholat, jaga ketaatan, jaga amalan sunnah, jaga sedekah, berbuat baik kepada banyak orang. Insya Allah apapun musibah, apapun tumbal, apapun sihir, apapun gangguan jin, atas izin Allah akan disingkirkan dengan menjaga ketaatan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ada.